Oke, kita mulai langsung di materi pertemuan yang kedua, rancangan tata letak fasilitas pabrik. Ini jangan sampai salah dosen ya. Ini nama saya, nama lengkap saya, Ade Astuti Widi Rahayu, STMT. Oke, nah untuk PTLF kali ini kita membahas 6 poin ya. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi dari perancangan tata letak fasilitas itu sendiri. Kemudian ada konsep dasar industri, klasifikasi industri, tujuan perencanaan tata letak fasilitas, kemudian ada tipe tata letak, dan kriteria tata letak yang baik seperti apa. Oke, langsung kita menuju ke berikutnya mengenai definisi dari perancangan tata letak fasilitas itu sendiri ya. Jadi tata letak di sini adalah bisa disebut sebagai layout ataupun rencana lantai ataupun susunan ya. Nah, itu adalah tata letak. Nah, untuk fasilitas sendiri adalah bangunan di mana orang, bahan, dan mesin secara bersama-sama untuk suatu tujuan tertentu seperti untuk pengurangan biaya, peningkatan kualitas, dan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit, khususnya membuat suatu produk ataupun menyediakan jasa. Jadi, tata letak fasilitas itu adalah susunan fasilitas produksi untuk memperoleh efisiensi pada suatu produksi. Dan sedangkan perancangan fasilitas adalah proses menganalisis, membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan suatu sistem bagi pembuatan barang yang umumnya dilekuskan sebagai rencana lantai, seperti perlengkapan, tanah, bangunan, dan sarana lainnya yang berhubungan dengan pelaksana aliran material, aliran produksi, dan aliran barang. Ini menurut Apple. Nah, definisi perancangan tata letak fasilitas menurut Myers adalah mengorganisasikan fasilitas fisik perusahaan sehingga membuat penggunaan peralatan, bahan, orang, dan energi menjadi efisien. Apa itu efisien? Ada yang tahu nggak? Nah, ada efisien, ada yang efektif gitu. Jadi efisien itu intinya untuk penggunaan peralatan itu seefisien mungkin. Artinya seefisien mungkin itu gunakan peralatan yang dibutuhkan saja gitu. Jadi peralatan yang tidak diperlukan itu tidak perlu ada di dalam pabrik gitu. Peralatan atau bahan atau orang itu diperlukan dalam jumlah sesuai kebutuhan saja. Nah, kemudian di sini ada konsep dasar industri. Jadi pabrik, apa sih itu pabrik gitu? Kalau kalian mungkin kan sudah terbiasa ya mendengar kata pabrik karena banyak dari kalian itu yang bekerja di pabrik atau kalian bisa biasa menyebut PT gitu. Jadi pabrik itu apa sih namanya? Ada faktor-faktor seperti manusia, mesin, material, energi, uang, informasi, dan sumber daya alam atau 5W plus 1 TIE
itu yang dikelola secara bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Nah, ini pengertian menurut Wignio Subroto. Sedangkan ada juga pengertian pabrik menurut pengertian yang lain. Jadi pabrik itu bisa jadi sama dengan industri. Meskipun industri ini memiliki pengertian yang lebih luas. Jadi industri ini adalah kumpulan dari pabrik-pabrik yang memproduksi produk yang sejenis. Nah, ada juga pengertian mengenai pabrik yang lain, yaitu salah satu industri yang terutama akan menghasilkan produk jadi atau finished good produk gitu. Terutama dalam proses manufaktur. Nah, ini adalah penjelasan mengenai pabrik. Nah, di sini ada klasifikasi industri gitu. Ada 4 ya. Jadi industri ini dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu industri penghasil bahan baku, yang kedua industri manufaktur, kemudian yang ketiga industri penyalur, dan yang keempat adalah industri pelayanan jasa. Nah, industri penghasil bahan baku di sini maksudnya adalah industri yang hanya mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku yang langsung dibutuhkan oleh industri penghasil produk gitu. Terus untuk industri penghasil bahan baku, ada yang tahu nggak nih contohnya apa? Industri penghasil bahan baku. Coba salah satu, ada yang tahu nggak nih? Apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Industri penghasil bahan baku contohnya apa? Pabrik apa gitu? Ada yang tahu nggak? Jadi dia industri ini atau pabrik ini mengolah sumber daya alam, maksudnya langsung dari alam gitu, terus diproses. Contohnya seperti pabrik semen, nah itu, terus kemudian untuk pabrik yang pengolahan air, pabrik minyak dan gas gitu. Itu industri penghasil bahan baku. Karet juga bisa. Kemudian ada industri manufaktur. Jadi industri manufaktur ini dia memproses macam-macam produk, baik setengah jadi ataupun produk yang sudah jadi gitu. Kemudian di sini ada industri penyalur. Jadi industri penyalur ini adalah yang bergerak dalam pelayanan jasa distribusinya gitu. Baik distribusi untuk bahan baku ataupun produk jadi. Terus kemudian di sini ada industri pelayanan jasa. Jadi pelayanan jasa ini juga termasuk industri ya. Gitu. Jadi industri itu tidak hanya manufaktur saja. Jadi jasa juga masuk gitu. Jasa pelayanan misalnya jasa pengiriman gitu ya. Terus jasa banyak ya jasa ya. Jasa kecantikan gitu. Itu juga masuk pelayanan jasa, terus jasa kesehatan atau rumah sakit. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi proses dalam industri manufacturing gitu ya. Di sini ada 3. Yang pertama, industri yang berlangsung secara terus-menerus atau continuous. Jadi selama 24 jam ini prosesnya itu tidak berhenti-berhenti gitu ya. Karena kalau misalnya ada salah satu proses yang terhenti, ini akan mengakibatkan kerugian seperti apa? Industri pupuk, semen, minyak, gas gitu. Listrik juga ya tidak berhenti ya.
Terus kemudian ada juga industri yang prosesnya berlangsung secara berulang. Berulang itu repetitif ya. Jadi, prosesnya ini dapat dihentikan sewaktu-waktu tanpa membuat kerugian seperti yang pertama. Jadi mungkin untuk, contoh industri yang produksinya berlangsung berulang-ulang ini, mungkin untuk pengolahan, makanan ya. Makanan mungkin tidak hanya, industri makanan tidak hanya membutuhkan satu proses saja, tapi ada proses yang berulang-ulang. Terus kemudian ada industri proses yang terputus. Maksudnya, terputus ini jadi mengerjakan order itu hanya dalam volume yang kecil gitu dan dilaksanakan sewaktu-waktu saja gitu. Biasanya ini untuk, industri di industri yang kecil ya atau home industry. Nah, apa sih tujuan perancangan tata letak fasilitas? Yang pertama, yang jelas memudahkan, proses manufaktur dengan penyusunan mesin, terus mengurangi semua keterlambatan yang terjadi, terus merencanakan aliran sehingga, pekerja yang melewati suatu area itu dapat diidentifikasi dan dihitung. Terus kemudian menjaga kualitas kerja dengan perencanaan pemeliharaan kondisi yang membantu mencapainya. Kemudian ada juga untuk meminimasi perpindahan barang atau material handling, memelihara keluasan susunan dan operasi, terus kemudian memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi, menurunkan penanaman modal yang jelas tuh untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak penting ya. Terus penggunaan peralatan, ruang, tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien, terus adanya kemudahan, keselamatan, dan kepuasan kerja. Terus kemudian dapat beradaptasi dan meningkatkan kemudahan pemeliharaan. Selain itu memperbaiki kepuasan pelanggan, meningkatkan ROA, maksimasi kecepatan untuk respon pelanggan, menurunkan biaya, integrasi supply chain, dan mendukung visi organisasi untuk perbaikan pemindahan bahan. Di sini pentingnya perancangan tata letak fasilitas yang pertama adalah agar aliran bahannya itu lebih efisien ya. Jadi efisien di sini maksudnya suatu perancangan aliran barang yang efisien itu menjadi syarat untuk mendapatkan produksi yang ekonomis. Kemudian aliran barang yang efektif. Terus adanya material handling yang dinamis. Dinamis itu maksudnya mudah berubah gitu. Jadi tidak statis. Kemudian susunan fasilitas yang optimum gitu. Dan prosesnya juga berjalan secara optimum dengan cara meminimasi biaya produksi. Kemudian ya biaya produksi yang seminimum mungkin gitu. Jadi ini pentingnya penggunaan PTLF gitu ya, perancangan tata letak fasilitas. Jadi untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, sumber daya yang tidak perlu, dan penggunaan fasilitas secara optimum. Nah, ini ada hierarki perencanaan fasilitas pabrik. Di sini ada lokasi pabrik, penentuan lokasi pabrik, dan desain pabrik. Desain pabrik itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu desain struktur pabrik, tata letak pabrik, dan pemindahan material. Nah, yang akan kita bahas ini nanti mengenai tata letak pabriknya dulu ya, jenis-jenis tata letaknya. Kemudian untuk lokasi pabrik akan dibahas di pertemuan yang ketiga atau minggu depan ya, gitu. Dan untuk pemindahan material juga akan dibahas di pertemuan berikutnya. Pemindahan material atau material handling. Nah, ini
perencanaan fasilitas, yang strategik itu yang seperti apa gitu. Jadi kita harus mendefinisikan dulu tujuan dari fasilitas itu seperti apa. Jadi tujuannya kalau menurut, teknik industri, tujuan kita untuk merancang fasilitas itu agar, eee, efektif, efisien, aman, nyaman gitu ya, eee, kesehatan kerjanya juga terjamin gitu. Terus kemudian ditentukanlah aktivitas-aktivitas pendukungnya. Terus, tentukan keterkaitan-keterkaitan antar alternatif. Terus tentukan kebutuhan ruang, hasilkan rencana alternatif, evaluasi, pilih rencana tersebut, dan kemudian bisa diimplementasikan, rencana fasilitas tersebut. Setelah diimplementasikan, nah pertahankan dan adaptasi rencana fasilitas untuk pengembangan berikutnya. Nah, ini mungkin nanti akan kalian bisa pahami setelah kalian mengikuti perkuliahan atau, praktikumnya secara langsung. Nah, kemudian kita menuju ke tipe tata letak. Jadi tipe tata letak di sini ada 4 ya. Yang pertama, eh, produk layout, kemudian ada proses layout, grup teknologi layout, dan fixed location layout. Nah, ini untuk variasi, maksudnya variasi rendah, sedang, atau tinggi itu, variasi apa namanya, jadi dalam suatu pabrik atau industri itu untuk pembuatan produknya itu tingkat variasinya rendah atau tinggi. Kalau rendah berarti, jenis produk yang dihasilkan itu hanya sedikit gitu. Nah, volume produksinya itu rendah, sedang, atau tinggi. Artinya, apa namanya, perusahaan tersebut menghasilkan produk yang banyak, sedang, atau, rendah gitu, atau sedikit. Nah, ini ada tipe-tipe tata letak, dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan proses, produk, grup teknologi, dan tata letak tetap atau fixed layout ya. Nah, ini tata letak berdasarkan proses. Jadi tata letak berdasarkan proses ini, jadi stasiun kerjanya itu dikelompokkan menjadi satu kelompok sesuai dengan, tipe yang dilaksanakan. Ini ada gambarnya, dari bubut ke bor dulu, terus kemudian dibubut lagi gitu. Terus kemudian ada juga yang jenisnya itu, bor ke fresh, terus ada juga dari bor fresh ke bubut gitu. Ini dikelompokkan menjadi satu proses. Nah, kalau tata letak proses ini, produknya itu bervariasi gitu. Aliran bahannya juga bervariasi gitu. Jadi tiap produk itu perlu urutan operasi yang unik gitu. Nah, keterampilan tenaga kerjanya itu, perlu tenaga yang terampil, karena kan harus mampu, apa sih namanya, menguasai mesin yang berbeda gitu. Terus penggunaan ruang juga besar, penanganan bahan juga, variasi, modalnya, tapi di sini modalnya itu, membutuhkan penanganan bahan per unit yang besar. Nah, ini permasalahannya di sini jalur antrian yang bervariasi kalau tata letak proses. Karena dia kan banyak, proses yang dikerjakan gitu. Jadi, kriteria di sini adalah untuk meminimasi bagaimana cara, meminimalkan biaya penanganan material. Tapi tata letak proses ini memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi kalau keuntungannya, tata letak proses itu mesinnya lebih efektif, fleksibilitas tenaga kerjanya itu bagus ya, jadi, tiap tiap tenaga kerja itu harus mampu mengoperasikan beberapa mesin gitu. Investasi mesin kecil. Nah,
apa sih namanya, kerugiannya, tapi total waktu produksinya lebih panjang, alirannya itu juga tidak sederhana, keterampilan tenaga kerjanya juga harus tinggi, dan juga, kesulitan menyeimbangkan kerja dari setiap fasilitas produksi, karena penetapan mesin yang berkelompok. Nah, ini ada tata letak berdasarkan produk. Ini ya diurutkan berdasarkan operasi tertentu sehingga menghasilkan suatu jenis produk tertentu yang bersifat rutin dan berulang. Kalau karakteristiknya ini dia lurus-lurus aja ya, tata letak itu disesuaikan dengan produknya, produksinya. Nggak perlu keterampilan khusus juga. Terus penanganan bahannya atau aliran bahannya itu dapat diprediksi, tapi punya permasalahan di sini, yaitu adanya permasalahan keseimbangan lini atau biasa suka terjadi bottleneck gitu ya, atau terus kemudian di sini keuntungan dan kerugian dari tata letak produk, layout sesuai dengan urutan proses, terus pekerjaan itu langsung dikerjakan sehingga pada proses berikutnya maksudnya prosesnya berurutan gitu. Terus keterampilan operator tidak perlu tinggi, kerugiannya, tapi kalau misalnya ada kerusakan dari satu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses produksi berikutnya. Nah, layout-nya di sini juga ditentukan oleh produk yang diproses, biasanya produk yang diproses lebih banyak. Nah, ini kelemahannya. Terus investasi juga tinggi, kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling lambat juga kan. Nah, ini kalau yang grup teknologi ini lebih bagus ya. Jadi biasanya komponen yang tidak sama dikelompokkan dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan bentuk komponen, bukan kesamaan penggunaan akhir gitu. Ini berdasarkan grup teknologi. Kalau karakteristik grup teknologi ini aliran bahannya itu hampir sama dengan produk tadi ya, tidak perlu terus kemudian keterampilan tenaga kerja itu tidak perlu keterampilan khusus juga, persediaannya itu tinggi ya WIP-nya, penanganan bahan juga dapat diprediksi, tapi di sini juga grup teknologi juga permasalahan keseimbangan lini juga gitu. Nah, untuk keuntungan dan kerugiannya, kalau grup teknologi itu dapat mengurangi pemborosan waktu perpindahan antar kegiatan yang berbeda. Karena kalau misalnya grup teknologi ini, kalau misalnya menggunakan satu mesin ini, satu mesin tersebut rusak, nah itu bisa menggunakan mesin yang satunya gitu. Jadi waktunya itu lebih cepat gitu ya. Terus bisa mengurangi setup mesinnya sendiri gitu. Terus mengurangi ongkos material handling karena dia, mesinnya itu jejer-jejer sesuai dengan, kelompoknya gitu. Kemudian, kalau misalnya ada urutan proses terhenti, maka dapat dicari alternatif yang lain. Selain itu juga mudah mengidentifikasi bottleneck dan cepat merespon perubahan jadwal. Kalau misalnya mesin yang pertama rusak, bisa diganti mesin berikutnya, jadi langsung bisa menyesuaikan. Tapi juga ada kerugiannya, kemungkinan akan, terjadinya duplikasi mesin, kemudian biayanya untuk relokasi mesin itu tinggi, membutuhkan disiplin yang tinggi juga agar part yang diproses tidak berada pada sel yang salah. Karena dalam satu mesin tersebut mungkin bisa jadi, untuk apa namanya, pemrosesan part-nya itu bisa jadi beda-beda, tetapi dash-nya apa namanya, bisa jadi, proses yang apa namanya, kerjakan atau part yang dikerjakan itu beda-beda. Tapi dalam satu mesin dengan dash yang berbeda, gitu. Kalau tata letak fixed layout ini, mesinnya ini dikelompokkan dalam satu kelompok yang tidak selalu digunakan dalam urutan yang sama. Biasanya untuk tata letak tetap ini,
apa sih namanya, letaknya itu tetap karena mesin yang digunakan itu mesin yang, besar ya dan tidak mudah untuk dipindahkan gitu. Nah ini untuk total ukuran lotnya kecil, tenaga keterampilan tinggi dan khusus, mesin yang digunakan umum, hanya ada satu atau beberapa produk dalam satu item. Kemudian biaya pembinaan komponen juga sangat tinggi. Oke, dan ini mengenai konsep tata letak bisa dibaca ya, hampir sama sih seperti tadi ya karakteristiknya. Jadi kriteria tata letak yang baik itu yang pasti yang pertama keterkaitan kegiatan, maksudnya departemen yang satu dengan departemen yang lain itu harus saling terkait, aliran gang yang lurus, jarak pemindahan minimum, pemindahan antar operasi minimum, tata letak disesuaikan dengan perubahan, barang setengah jadi minimum, semuanya serba minimum pokoknya. Oke, demikian untuk perkuliahan pertemuan kedua kali ini mengenai konsep perancangan tata letak fasilitas. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, waktunya tinggal 9 menit lagi dari sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai perancangan tata letak? Halo? Halo? Freddy? Zaini? Aditya? Rizky? Ari Jabar? Ayu? Irsyad? Berlian? Ada yang mau ditanyakan?